Disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia. This is 102.1 FM Smart Jogja ya. Halo, selamat sore semua listeners. Apa kabar Anda semuanya di kesempatan sore kali ini ya. Untuk Anda yang baru di Jogja, suasana sore kali ini luar biasa, mendung dan sudah hujan ya. Untuk yang ada di luar Jogja, gimana suasana di kesempatan sore kali ini? Walaupun suasana mendung, tetap bersemangat untuk menikmati hari Selasa ini ya, 2 Februari 2016. Berbiasa, setiap hari Selasa kita ketemu di Smart Personality ya. Suatu yang ditunggu-tunggu tentunya, yang mau membahas seputar karakter-karakter Anda. Dan ini sudah edisi yang keempat ya. Sekali lagi, edisi yang keempat. Jadi sudah panjang episodenya ya. Tapi gak usah khawatir untuk small listeners yang kemarin sempat ketinggalan edisi atau episode 1 sampai 3. Ini Anda bisa juga mendengarkan recordnya dari Smart Personality ini dengan cara telepon aja ke 557760 557760. Nanti akan kita kasih tahu caranya mendapatkan CD-nya untuk episode 1 sampai 3. Ya, di sini sudah hadir Mas Hermansyah. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat sore Mas Hermansyah. Halo Mas Hasta. Dan halo juga para smart listener Jogja. Apa kabar Anda hari ini? Harus luar biasa. Are you happy? Of course. Okay. Apalagi setiap Selasa sore selalu kita bahas seputar karakter-karakter yang kadang-kadang unik gak kita sadari gitu ya Mas Hermansyah ya. Ya betul. Apalagi seperti sore kali ini, tamu kita ini luar biasa sekali ya Mas Hermansyah ya. Iya. Ini seorang yang mempunyai karakter melankolis. Ya. Ada siapa ini tamu kita Mas Hermansyah? Mas Joko nih, beliau sebagai manajer produksi di salah satu perusahaan swasta nasional. Dan beliau juga seorang entrepreneur. Business owner ya. Apa kabar nih Mas Joko? Baik, selamat datang Pak Herman. Lebih dekat lagi dengan sore, mic Mas Mas. Hasta. Lebih dekat lagi dengan mic biar kedengaran. Selamat sore Mas Hasta, selamat sore Pak Herman, selamat sore smart listener semua yang ada di Jogja dan sekitarnya. Sampai berjumpa lagi pada acara Smart Personality. Smart Personality. Oke. Hari ini. Mas Joko, ini gimana? Dingin banget ya Mas ya? Di luar hujan Mas. Di luar hujan, di dalam. Tapi kalau nanti kita talk show lagi ini dinginnya nggak kerasa ya Mas? Insya Allah. Oke, seperti tadi yang sudah saya sondingkan untuk sahabat smart listener yang pengen dapetin CD-nya dari episode 1 sampai 3, tinggal nanti hubungin 557760. Ataupun untuk Anda nih smart listener yang sore kali ini gabung ke talk show di sore kali ini, di Smart Personality sore kali ini edisi di 2 Februari, silakan bisa SMS-nya di 0815 689 6666. Sekali lagi 0815 689 6666, atau bisa telepon langsung ke 557760. Nanti juga ketahuan kok dari SMS ataupun juga teleponnya ini punya karakter apa gitu ya. Pakai hehehe atau pakai Oke. Mas Hermansyah, langsung aja kita ngomongin soal ini kan yang ketiga. Kalau kemarin sanguinis tuh ya. Apa? Fun way itu ya. Kata kuncinya. Jadi setiap personality itu memiliki namanya keyword ya. Kata kunci. Kata kuncinya. Nah, kalau kita sudah hafal keywordnya, kita memperlakukan atau memberikan makanan ego kepada teman bicara kita. Itu berdasarkan keywordnya tadi. Contohnya seperti sanguinis. Sanguinis itu keywordnya ada fun way. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan kesenangan, kegembiraan, itu yang diinginkan oleh seorang sanguin. Jadi kita belajar personality ini bukan orang mengikuti keinginan kita, tapi bagaimana kita bisa mengerti keinginan dia, sehingga kalau keinginan dia sudah terpenuhi, keinginan kita bisa terpenuhi. Jadi istilahnya kita prioritaskan mereka. You first, me second. You first, me second. Nah, kalau kita menomorduakan teman bicara kita, berarti kita belum paham personality. Tapi orang-orang yang udah paham personality, dia akan punya satu pola pikir, you first, me second. Jadi bagaimana kita lebih menghargai orang, lebih ngewongke istilahnya, lebih memanusiakan. Seperti itu. Nah, dengan kita paham personalitinya, insya Allah kita bisa menerapkan itu
you first, me second. Me second itu ya. Seperti Jadi itu. nggak ada ego gitu ya, Mas, Iya, kalau gitu seperti ya. itu. Nah, itu yang sanguinis, fun way. Kalau keywordnya dari melankolis adalah ready way. Jadi kesempurnaan. Jadi semuanya harus perfect dulu, sempurna dulu, baru dia akan enjoy. Jadi kalau kita ketemu orang yang melankolis, bagaimana segala sesuatu itu kita siapkan dengan perfect atau sempurna. Nah, yang berikutnya adalah koleris. Keywordnya adalah koleris ini my way. My way. My way. Jadi my way itu ya mau-maunya dia sendiri. Betul-betul orang-orang koleris itu ya menangan istilahnya gitu. Nah, tapi kalau kita paham dia seorang koleris, insya Allah kita tidak akan kecewa menghadapinya, tidak akan tersinggung dan sebagainya. Yang terakhir adalah pragmatis. Keywordnya adalah easy way. Jadi segala sesuatu berhubungan dengan simple, mudah, santai dan sebagainya. Jadi kalau kita menghadapi orang yang pragmatis, jangan kasih kesulitan. Jangan kasih kesulitan. Contohnya kita mau jual rumah nih dengan orang pragmatis. Kita tawarkan, Pak, Bapak terima beresnya tinggal tanda tangan di notaris, beres. Itu biasanya si pragmatisnya enjoy banget. Enjoy gitu ya. Tapi kalau dia suruh ngurus ini, ngurus itu, dia lebih baik nggak jadi beli rumah deh. Nah, hari ini kita akan fokus bahas tentang personality yang melankolis, ya, kebutuhan emosionalnya atau makanan egonya. Dan kebetulan tamu kita sore hari ini yang memang personalitinya kita pilih yang melankolis. Kombinasinya pragmatis. Melankolis pragmatis. Ya, dan beliau banyak cerita yang bagus-bagus untuk kita dengarkan nanti. Oke. Seperti itu. Ya, sekali lagi untuk smart listener yang ingin gabung, silakan di 557760 557760 ataupun bisa juga SMS di 0815 6896666. Yang ada di luar Jogja tidak usah khawatir, bisa mendengarkan siaran kita di Smart FM 102.1. Bisa melalui streaming ya di jogjastreamers.com. Silahkan aja cari kanal 102,1 Smart FM. Bisa didengarkan di mana saja ini ya, untuk smart listener yang gak mau ketinggalan dengan episode-episodenya Smart Personality. Oke, ya kembali Mas, kita ngomongin soal melankolis itu ya Mas. Kan tentunya ada tadi kalau ada keywordnya, itu keywordnya adalah apa tadi ya? Ready way ya. Ya, ready way. Nah, kalau berarti melakukan semuanya itu dengan cara yang benar, harus kayak gitu ya Mas. Betul, harus perfeksionis. Terus? Nah, makanan emosionalnya kebutuhan egonya. Ya, jadi kita belajar bagaimana memberikan makanan egonya. Seorang melankolis, yang pertama dia butuh rasa kestabilan atau keseimbangan. Tidak gampang berubah arah gitu. Nah, kalau yang gampang berubah arah itu sesuai arah mata angin, itu sanguinis biasanya. Kalau melankolis ini ya, kalau dia sudah enjoy dengan sesuatu itu, dia pertahankan itu. Makanya orang-orang melankolis itu susah untuk move on. Orang melankolis itu susah banget. Apalagi move up. Move on aja dia susah, apalagi move up gitu kan ya. Nah, itu butuh pengertian, butuh perasaan yang dalam, baru dia bisa bergerak. Karena dia makanan egonya rasa kestabilan. Seperti itu. Jadi kalau kita ketemu teman bicara kita atau atasan kita, bawahan atau mungkin pasangan, anak mungkin yang melankolis, jangan pernah merubah sesuatu di tengah jalan. Mereka nggak suka, karena mereka suka kestabilan tadi, keseimbangan. Tidak gampang ini istilahnya apa? Berubah gitu. Mencela-mencela itu nggak suka dia. Suka banget. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, dia makanan egonya butuh ruangan. Maksudnya gimana? Butuh ruangan tuh gini. Dia butuh, seperti contohnya ada teman saya yang kerja di satu kantor. Dia kebetulan tidak ada ruangan khusus yang tertutup. Nah, dia nggak bisa maksimal kerjanya. Jadi dia butuh apa ya? Butuh space, privacy banget. Iya, privacy. Dia butuh privacy. Biar dia maksimal kerjanya, dia bisa menggali potensi dirinya, dan itu kebutuhan emosionalnya. Nah, tamu kita kali ini ada cerita yang menarik tentang
tentang ruangan, ya mungkin bisa kita dengar langsung nih dari Mas Joko ya. Mas Joko nih sebagai seorang yang melankolis nih Mas ya. Tadi kalau sudah dipancing sama Mas Hermansyah itu ya, memang butuh satu yang privasi banget ya Mas ya. Benar sekali Mas Sasta. Itu ceritanya gimana Mas? Itu ruangan di mana itu? Ini kok jadi deg-degan nih kalau ngomongin saya. Gimana Mas? Jadi saya sebelum belajar personality ini juga saya nggak tahu kok. Saya ini sukanya menyendiri gitu Mas. Kalau misalkan saya mengerjakan sesuatu agar ide-ide saya itu bisa keluar, itu dulu sering saya lakukan. Saya ini ke Kaliurang biasanya. Ke Kaliurang itu kan suasana di sana kan tenang ya. Kemudian saya punya restoran favorit di sana yang kondisinya itu sangat alami ya. Jadi ada gemercik air, kemudian sekitarnya itu ada pohon-pohon yang rindang, kemudian tenang, jauh dari kegaduhan. Nah ini saya di sana itu bisa maksimal untuk bekerja. Saya bayanginnya kayak film-film kungfu gitu ya, yang pergi ke naik gunung terus nanti turun gunung dengan ilmunya gitu. Terus mana Mas? Iya. Kemudian setelah saya jalankan kok jauh ya dari rumah saya di Jalan Parangtritis kemudian ke Kaliurang ke sana hanya untuk mencari inspirasi. Kemudian saya di rumah saya buatkan ruangan tersendiri. Saya desain sendiri ruangannya. Jadi sesuai dengan warna kesenangan saya. Kesenangannya adalah warna biru ya. Jadi senyaman mungkin ber-AC yang di sana mirip-mirip dengan suasana yang ada di Kaliurang tadi Mas. Ya ada gambar-gambar yang alami dan natural gitu. Nah, saya biasanya kalau sudah di kamar itu saya mengerjakan sesuatu misalkan yang butuh ide, yang butuh intuisi, di situ saya akan berlama-lama di ruangan saya dan saya akan tutup gitu kan. Tidak ada boleh yang mengganggu di situ. Sampai-sampai perlu ditulisin depan ya. Don't disturb me. Sampai gitu ya. Seperti itu Mas. Itu butuh lama nggak Mas ketika seorang melankolis mencari ide atau istilahnya menenangkan diri di suatu tempat yang seperti itu, atau ya ketika sudah masuk ke ruangan yang tenang langsung membaur kembali kayak gitu nggak Mas? Gimana ya? Iya, sebenarnya kalau ketenangan hati dan kalau seorang melankolis dia sudah menemukan klik gitu. Jadi sebenarnya pekerjaan yang harus dikerjakan 1 minggu atau 10 hari bisa dikerjakan dalam jangka waktu mungkin 1 jam 2 jam Mas Abi. Oh, luar biasa ya. Waduh, ternyata memang ada sisi positifnya seperti itu ya, walaupun memang harus butuh suatu privasi ruangan ketika di dalam sebuah pekerjaan gitu ya. Oke. Dan itu Mas Joko sudah ini ya, istilahnya sudah mulai sadar tentang karakternya itu melankolis, akhirnya ketika mendapatkan suatu problem ataupun pekerjaan yang memang itu membutuhkan suatu tantangan, ya harus ke ruangan khusus Mas Joko. Iya, betul sekali. Terus di ruangan itu perlu ada satukah hal-hal benda atau apa gitu, atau cukup ruangan kosong kayak gitu dengan musik-musik atau gimana Mas? Iya. Seorang melankolis biasanya senang sekali dengan hal-hal yang rapi Mas. Jadi rapi. Buku harus berada di tempatnya. Aduh sebentar nih berarti harus dirapiin ini, nanti Mas Joko ngamuk nih. Sesuatu harus berada pada tempatnya. Kalau misalkan buku berserakan di meja atau di tempat tidur, ini mengurangi mood. Bisa menurunkan mood itu ya? Iya, betul. Sampai ngamuk nggak Mas? Sudah belajar personality Mas. Ya, jadi kalau teman bicara kita atau pasangan kita seorang melankolis, ya karena dia tadi istilahnya ready way tadi, itu tadi dia butuh kerapihan, kesempurnaan. Ya. Nah, kita harus paham itu gitu loh. Nah, biasanya melankolis cenderung mengawini sanguinis. Nah, sanguinis ini jarang rapi. Cenderung amburadul kan? Tapi dengan keamburadulnya dia malah bisa bekerja. Kalau melankolis kacau balau gitu, nggak teratur, dia nggak bisa bekerja, tidak bisa maksimal gitu. Nah, dengan kita paham ini, insya Allah mengurangi gesekan-gesekan antara kita dengan atasan, dengan pasangan, dengan bawahan, atau dengan siapapun gitu.
Termasuk di pekerjaan penting banget tadi ya untuk. Oh ya Mas Joko, kalau di pekerjaan Mas seperti apa tadi Mas? Kalau di pekerjaan tadi kan cenderung ke keluarga sama pasangan Mas Joko yang kan istri juga sanguinis. Istri sanguinis. Jadi emang pas deh ya. Kalau ke pekerjaan Mas pernah ada satu yang pengalaman kayak gitu Mas? Ya. Kalau di pekerjaan ya banyak kaitannya dengan membuat planning Mas Abi ya kan. Kalau ini awal tahun biasanya membuat planning setahun ke depan seperti apa. Nah, ini seorang melankolis tentunya butuh tempat yang sepi, tempat yang untuk menyendiri membuat planning ini supaya nanti planningnya bisa maksimal gitu kan. Sebelum di-sharing ke teman-teman, sebelum di-sharing ke atasan gitu, seperti itu di pekerjaan. Jadi memang kalau melankolis itu ini ya Mas Firmansyah, harus di planning satu-satu, nggak bisa ide liar-liar itu muncul beda gitu ya Mas? Nggak bisa sajak-sajak. Gitu ya? Iya. Jadi kalau umpamanya ada acara dadakan, itu melankolis paling nggak siap. Tapi kalau sanguin, dia jangankan dadakan gitu ya, kejutan juga dia oke. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita sebagai atasan, kita punya anak buah yang melankolis, ya, jangan pernah ngasih tugas dadakan. Dia akan stres. Nah, begitu dia stres, produktivitasnya nggak muncul, ide-idenya akan mandek dan sebagainya, dan kinerjanya akan turun. Tapi kalau dia mengerjakan sesuatu yang sudah di planning jauh-jauh hari, itu melankolis akan maksimal. Jadi seorang yang melankolis ini, ya, dia mau liburan nih mamanya. Liburannya masih 6 bulan yang datang. Itu siap-siapnya dari sekarang. Tapi kalau sanguin, besok mau berangkat liburan, hari ini baru pesen tiket ya. Oh, bisa juga gitu ya. Kalau melankolis nggak bisa. Dia harus jauh-jauh hari, terus semuanya harus prepare, harus di-list apa saja yang harus dibawa. Pantas ya ketika Mas Joko di dunia kerjaannya gitu ya. Semuanya memang harus disusun. Ini kemarin awal bulan, berarti harus disusun tanggal ini nanti apa BC gitu sampai sedetail gitu ya Mas ya. Iya. Daily Mas. Daily ya. Harian. Daily Mas. Biasa Mas. Daily. Nah, kalau pasangannya nggak paham, pasti pasangannya ya akan komentar, kok gitu-gitu amat sih gitu ya. Ribet banget itu ya. Ribet banget kan. Karena pasangannya sanguin. Dia nggak suka catatan-catatan. Nah, melankolis sih kalau contohnya mau liburan gitu, barang yang dibawa tuh dicatat loh. Di checklist. Pulangnya juga di checklist. Mana yang ketinggalan. Oh iya. Ini sampai detail gitu ya. Emang sukanya detail-detail kayak gitu. Iya. Karena dia ready way tadi. Ready way. Jadi semuanya ingin sempurna. Bahkan kadang-kadang barang bawaannya banyak kalau melankolis. Bisa 2 koper 3 koper deh. Isi lemari kalau perlu dibawa semua. Gitu. Oke Mas, ini makin menarik aja. Jadi pengen tahu nanti sebenarnya pekerjaan yang cocok untuk seorang melankolis itu apa? Nanti setelah ini ya Mas, kita break dulu ya. Dan untuk Mas Joko, karena beliau ini sebagai apa tadi Mas di perusahaannya? Manajernya ya. Oke, nanti seperti apa itu ya? Oke, nanti cerita-cerita dari Mas Joko dan juga Mas Hermansyah kita tunggu seputar seorang yang melankolis ini. Dan untuk semua listener yang pengen gabung silakan di 557760 untuk teleponnya langsung, atau bisa juga SMS di 0815 6896666. Dan sekali lagi untuk Anda yang tadi sedikit telat mengikuti Smart Personality untuk edisi sore kali ini, gak usah khawatir karena kita menyediakan recordnya dari episode 1 sampai episode sekarang, episode keempat ini ya, dengan cara silakan menghubungi 557760, nanti akan kita kasih tahu gimana cara mendapatkan CD-nya tersebut ya. Oke, kita tunggu setiap hari jam kerja ya. Atau untuk Anda yang pengen langsung ikut talkshow-nya, nah itu bisa hadir juga di setiap hari Selasa jam 16 sampai jam 17, tapi telepon dulu ya biar kita bisa setting hari ini siapa, biar nanti studionya juga nggak penuh-penuh banget ini ya. Oke. Dan kita nanti akan lanjutkan lagi kebersamaan kita di Smart Personality, tentunya masih di 102.1 Smart FM. Oke, kita masih dari lantai 2 gedung Kompas Gramedia. This is 102.1 Smart FM by Jogja Smart Listeners, dan kita masih di Smart Personality sampai jam 17 nanti ya. Untuk Anda yang mau gabung
silakan Anda bisa melalui fanspage-nya Smart FM ya, di Smart FM Jogja, atau bisa juga mention di Twitternya Smart di @smartfmjogja. Yang mau telepon di 557760, bisa juga SMS di 0815689666 ya. Ini banyak yang nge-like di fanspage-nya, Mas. Masih malu-malu nih Mas kayaknya ya. Nggak apa-apa ya. Oke, Jess, terima kasih untuk yang sudah gabung di kesempatan sore kali ini, yang sudah nge-like di fanspage kita. Kita sudah pasang beberapa tulisan yang Anda bisa juga mengomentari seputar personality kali ini yang kita bahas, yaitu melankolis ya. Nah, tadi sudah diceritakan sama Mas Irmasa juga Mas Joko. Tapi sebelum kita ke jauh lagi seputar personality yang melankolis ini, saya ingin tahu dulu ke Mas Joko ini ya. Ini sudah berapa lama sih Mas ini untuk di personality ini? Ya, jadi saya belajar personality sudah sekitar 2 tahun. 2 tahun ya. Jadi waktu itu Happy Day Training mengadakan workshop di Manuk Londo ya. Waktu itu kemudian saya mengikuti, itu yang pertama saya ikuti di untuk personality-nya Mas. 2 tahun deh Mas? Iya, 2 tahun. Ya. Dan asik saat pertama ikuti Mas ya? Wow, asik sekali Mas. Jadi ini kita belajar ilmu tentang kehidupan Mas Asta. Sebelum saya mengikuti belajar personality ini, banyak sekali buku-buku yang saya pelajari yang kaitannya dengan kehidupan. Kemudian saya juga mengikuti workshop dan tentunya workshop itu nggak murah. ya. Tapi saya masih belum bisa menemukan sesuatu yang klik gitu Mas Asta. Jadi kok agak susah diterapkan gitu kan. Setelah saya mengikuti workshop hanya kurang dari 1 hari ya waktu itu, ilmunya sangat mudah sekali untuk diterapkan gitu Mas. Oke, padahal itu. Tapi sebenarnya kalau diceritain sama teman-teman yang pernah gabung di workshop itu, awalnya kan cerita ini workshop kok dari jam 12 sampai jam 9 tuh ngapain aja gitu ya. Tapi setelah diterapkan ternyata kurang waktunya ya Mas ya. Betul sekali. Oke. Ini sudah ikut berapa kali Mas dari ini? Sudah 4 kali. Sudah 4 kali ya? Luar biasa ya. Dan ini sepertinya yang disampaikan Mas Hermansyah kemarin, dan juga ini bulan Februari ini ada lagi ya Mas Hermansyah? Iya. Insya Allah Sabtu besok kita. Sabtu besok. Tanggal 6 Februari. Tadinya kami tidak mengadakannya reguler. Kita hanya in-house training gitu ya. Berdasarkan undangan dari beberapa instansi atau perusahaan gitu. Tapi ada beberapa usulan dari teman-teman, adain dong untuk yang umum gitu. Nah, akhirnya kita sudah hampir ini yang keempat kalau nggak salah, keempat atau kelima, saya agak lupa. Jadi kita minimum sebulan sekali kita adakan. Ada workshop seperti ini ya. Nah, insya Allah yang bulan Februari ini tanggal 6 ya. 6 Februari hari Sabtu. Dari jam 1 sampai jam 9 malam. Tapi biasanya betul kata Mas Asta tadi, kadang-kadang jam 9 selesai tapi peserta masih pengen ngobrol. Ya kadang-kadang kita lainnya sampai jam 10, jam 12, kadang-kadang seperti itu. Bahkan habis itu ada chatting-chatting selanjutnya ya? Iya. Dan kita bukan hanya sebatas di situ, tapi 1 tahun ke depan tuh kita dampingi, kita bimbing ya, free konsultasi, dan kita juga buat satu grup di WA, sehingga di situ berbagi satu sama lain dari peserta dari beberapa latar belakang, dari beberapa daerah juga, seperti itu. Nah, memang cukup menarik ya. Kami juga yang sering sharing memberikan pelatihan itu, kita juga setiap kasih pelatihan kita pun belajar sesuatu yang baru. Ada yang baru gitu ya? Dari peserta itu. Ya kan, kita lebih memperdalam lagi. Jadi maunya kami ketahui yang personality sanguin ABCD. Nah, begitu kita ketemu peserta yang sanguin, kita dapat ilmu baru lagi dari dia, karena di lapangan gitu. Nah, contohnya seperti tema hari ini kan kita melankolis nih. Ya, jadi melankolis itu salah satu makanan emosionalnya kan ketenangan. Nah, tadinya saya berpikir ketenangan itu cukup di satu ruangan yang kedap udara tenang. Dan ternyata
begitu Mas Joko cerita tentang dirinya, bahwa beliau kalau lagi ada proyek yang besar dan kerjaan yang besar ya, beliau butuh ketenangan itu bukan hanya dalam kamar. Dari rumahnya di Jalan Parangtritis sampai ngungsi ke Kaliurang di satu pila gitu kan ya. Betul-betul tenang, hanya mungkin ada suara bejangkring ya. Dan tapi beliau cerita gara-gara itu maksimal gitu. Nah di situ saya belajar lagi. Oh, ternyata ketenangannya cukup dalam ini. Seperti itu. Nah, kalau kita nggak paham personality, kita sebagai pasangannya, ya mungkin pada saat itu terjadi, istri beliau mungkin sempat komplain juga. Oh, sampai jauh-jauh banget gitu, ngapain lo kesana kan itu. Tapi setelah paham baru. Jadi waktu itu beliau ikut suami istri ya, workshopnya ikut berdua. Begitu kita kasih tahu tentang ketenangan ini, istrinya langsung nyeletuk. Oh pantesan katanya. Oh pantesan. Tempo hari begini. Akhirnya Okay. cair suasananya. Seperti itu. Oke. Ya, ke Mas Joko nih kan tadi saya mendengarnya begitu begitu bermanfaat sekali di dunia kerja Mas Joko ya. Mendapatkan ilmu personality ini. Nah, selain di dunia kerja Mas Joko yang pernah alami hal apa Mas di pergaulan sehari-hari atau gimana Mas? Kalau di hubungan sehari-hari ya, misalkan kita bernegosiasi nih Mas Asta ya. Jadi kita sebenarnya tiap hari itu nggak lepas dari namanya negosiasi. Negosiasi. Sama istri pun negosiasi. Ya? Sama istri negosiasi. Kemudian kita misalkan mau beli sesuatu juga kita negosiasi gitu kan. Kalau saya pernah punya pengalaman juga waktu itu saya mau beli perabotan rumah tangga ini Mas Asta ya. Jadi saya masuk ke toko furniture gitu. Kemudian saya lihat yang sebagai ini ya pelayannya ini dia mempunyai karakter sanguin. Ya sanguin. Kemudian untuk sanguin ini kan dia kata kuncinya fun way gitu ya, fun way. Jadi senang dipuji-puji nih Mas. Senang dipuji-puji. Kemudian dia ngelucu sedikit, kita juga ketawa gitu kan. Dia senang sekali, udah senang sekali. Padahal itu belum tentu lucu ya Mas ya. Belum tentu lucu. Ya, waktu pertama saya ke sana ditawarkan harganya waktu itu 2.250.000. Ya, 2.250.000. Kemudian saya nego, saya berikan pujian sedikit ke pelayannya ya. Kemudian dia bisa turun jadi 2.150.000 dengan pelayannya. Kemudian ownernya lewat ini Mas Asta. Ownernya juga sanguin. Sanguin juga. Kemudian saya dekati ownernya, ya kan? Saya dekati ownernya, saya berikan pujian-pujian kalau wah tokonya besar ya, lengkap ya, gitu kan. Dan ownernya senang sekali. Waktu itu kemudian masih bisa turun lagi ternyata harganya. Wow. Dari 2.150.000 dia mintanya 2 juta, terus kemudian saya pantang menyerah, ini saya mau mempraktekkan ilmu personality. Saya nego menjadi 1.900.000. Kemudian deal di harga 1.900.000. Setelah transaksi ownernya bilang hanya Masnya yang bisa dapat harga 1.900.000. Seperti itu. Kemarin dalam sejarah toko itu buka mungkin ya. Kemarin juga banyak order dari kantor-kantor pemerintah yang order ke situ di harga 2.150.000 katanya. Nah, hanya Masnya yang bisa di harga 1.900.000. Berarti ini saya sudah dapat keuntungan dari belajar personality ini Mas Asta. Wah, ternyata luar biasa ya. Dari 2.250.000 dengan pujian-pujian yang sedikit bombastis nih Mas. Itu jadi turun segitu banyak, lumayan Mas. Karena itu makanan egonya Mas. Kembali ke makanan egonya tadi. Iya, jadi kalau kita bisa kasih makanan egonya, apapun yang kita minta, apapun yang kita tawarkan, insya Allah dikasih. Dan bahkan ada yang cerita lebih lucu loh dari Mas Joko. Dia baru kenal dengan seseorang di tempat makan. Dan waktu itu langsung ditraktir makan. Mau nggak Mas ceritain Mas? Mas juga yang mengalami? Iya, saya mengalami juga. Gimana Mas? Jadi kami perjalanan bertiga dari Boyolali waktu itu malam ya, dengan pas istri saya, kemudian sama Mas Boy. Itu dari Boyolali sudah jam 8. Kemudian kami mampir di shop kaki kambing yang ada di Klaten.
Kemudian di situ duduk seorang bapak-bapak sudah Sendirian, separuh ya? baya sendirian. Sepertinya kalau saya lihat dari dandanannya, wah ini orang punya gitu Pak, Mas Asta. Kemudian bapak tersebut senyum sama saya, beliau tersenyum. Kemudian saya duduk di depannya. Kemudian cerita-cerita, kita order makanan kan waktu itu, order makanan. Kemudian beliau cerita tentang keluarganya, tentang anaknya yang sukses ya, sukses menjadi akabri, kemudian anaknya yang lain menjadi pejabat. Beliau cerita banyak sekali ke kita, dan kita menanggapi sangat serius Mas ya. Jadi kita dengarkan, kemudian kita Kasih juga kuping ya Mas. kasih kuping. Saya kasih kuping. Bahasanya saya kasih kuping nih. Iya, kita kasih kuping. kasih kuping ke bapak tersebut, dan bapak tersebut sangat enjoy, bahkan pengennya berlama-lama ngobrol sama kita. Jadi karena udah jam 10 malam lebih ya, setengah 11 waktu itu, kita setelah makan, kemudian bapak itu langsung berdiri, langsung ke kasir, dia bayarin traktir semua makanan yang kita makan gitu. Padahal nggak nyangka, sebelumnya nggak ada janjian gitu. Nggak ada janjian, kita juga nggak kenal sama bapak tersebut ya. Kurang lebih kalau nggak salah habisnya 175 waktu itu. Wah, lumayan Mas. Udah balik modal loh. Lagi-lagi ini apa ya, satu manfaat yang luar biasa ternyata ya, setelah kita belajar tentang ilmu personality ini ya. Dan jangan lupa untuk semua listener yang pengen belajar seputar personality ini, nanti di tanggal 6 itu di mana Mas? Di Lexton Hotel Jalan Magelang. Untuk informasi lengkapnya kemana Mas? 0821 3721 8899. 88. Ulangi lagi Mas biar. 0821 3721 8899. Oke, ini untuk info-info lebih Iya, lanjut dengan ya. Bu Dwi langsung. Bu Dwi langsung Ya. ya. Atau bisa juga ini Keseman juga boleh. Daftar di sini boleh. daftar di sini dengan ya? Mas Asta. Oh boleh. Oke, boleh juga melalui ini ya, ke 55760 nanti untuk telepon langsung. Untuk daftarnya caranya gimana nanti akan kita kasih tahu nih ya. Dan juga untuk smart listener yang pengen mendapatkan recordnya dari episode 1 sampai episode keempat ini, tidak usah khawatir yang ketinggalan episodenya, ada kita ya di Smart FM, tinggal telepon aja di 55760. Nanti kita kasih tahu gimana cara untuk mendapatkan CD-CD dari episode 1 sampai 4, karena ini episodenya berlanjut terus ya, dari nyambung dari 1 dan nggak tahu nanti sampai episode keberapa ya. Iya. Ditunggu aja ya. Mas, kita break dulu ya. Boleh, masih ada 2 poin lagi makanan egonya, nanti kita bahas sebagai break dulu ya. Oke. Baik, terima kasih untuk semua listeners yang terus bergabung di Smart Personality hingga pukul 17 nanti. Kita akan temani Anda dengan kita kali ini bahas seputar karakter melankolis ya. Baru 2 ya Mas ya. Ya. Padahal waktu kita ini mepet banget. Nggak kerasa nih. Oke, karena asik ngobrol seputar melankolis ini ya. Mas Riko cerita juga asik-asik ini ternyata. Mas, ini kebutuhan emosional yang berikutnya apa nih Mas? Kita kejar waktu. Ya, jadi kebutuhan emosional yang berikutnya untuk seorang melankolis adalah kepekaan. Kepekaan ya. Atau tanggap gitu ya. Jadi orang-orang melankolis itu butuh orang yang tanggap gitu. Nah, kalau kita tahu teman bicara kita seorang melankolis, nah kita harus peka dengan apa yang dia rasakan gitu. Jangan cuek gitu. Dia nggak suka dengan orang yang terlalu cuek. Nah, seorang sanguin kadang-kadang terlalu cuek. Cuek gitu ya. Nah, melankolis kalau ngobrol dia pengennya serius. Sanguin kalau ngobrol bisa sambil ketawa ketiwi tuh. Sambil mengerjakan sesuatu dia bisa, tapi melankolis dia harus fokus. Nah, dia butuh makanan emosional kepekaan. Jadi kalau saya sedang negosiasi ya dengan seseorang yang memiliki personality melankolis, ya saya betul-betul menunjukkan konsentrasi. Jadi handphone saya letakkan, semua saya letakkan, bahkan mata pun harus menatap ke dia. Seperti itu. Nah, padahal saya ada sanguinnya. Sanguin itu kalau ngomong, kalau ngobrol itu matanya lari kemana-mana. Jelalatan gitu kan ya. Nah, tapi karena saya juga udah belajar, jadi saya harus praktek, harus saya terapkan. Jadi kalau ngobrol dengan melankolis dengan suara yang lembut, terus postur tubuh yang rapi, sopan, nah itu akan membantu memudahkan transaksi kita. Jadi makanan emosionalnya adalah
kepekaan salah satunya. Tapi kalau saya ketemu seorang yang sanguin, saya ngobrol serius kayak gitu, dia ngantuk. Harus sambil bergerak, tubuh kita pun bergerak. Tapi kalau melankolis, kalau kita banyak bergerak, dia akan tersinggung. Nggak menghargai gitu ya? Nggak menghargai kesannya. Nah, karena makanan emosional tadi kepekaan. Dan yang berikutnya, makanan emosional ada dukungan. Dia butuh dukungan secara mental. Contohnya nih ya, seorang melankolis, dia pakai baju untuk pesta. Dia tanya, "Mas, ini bagus nggak?" gitu. Nah, walaupun jelek, kita bukannya berarti bohong ya, tapi apa ya namanya, menghibur ya. Menghibur. Niatnya menghibur ya, Mas. Ya, ya kita jawab aja bagus. Kan sebetulnya semuanya bagus gitu loh. Iya. Yang membedakan adalah pantas atau tidak untuk event itu. Seperti itu, kalau umpamanya eventnya lagi berkabung, terus dia pakai warna mencolok-colok kan tidak pantas. Bukan berarti nggak bagus, bagus. Ya kalau pertanyaannya bagus ya jawab bagus gitu. Kalau pertanyaannya pantas tidak, nah itu baru kita jawab yang sebenarnya. Gitu ya, jangan sampai ngelayat orang meninggal pakai pakaian warna-warna badut gitu kan. Kan lucu. Karena sanguin kadang-kadang kayak gitu dia. Dia suka yang warna jereng-jereng. Nah, melankolis ya itu dia betul-betul senada. Senada ya. Nah, warna yang dipakai senada, sehingga dia butuh dukungan. Meyakinkan dirinya, betul nggak nih bahwa yang gua pakai ini udah senada gitu. Bukan hanya dari sisi itu, dari sisi pekerjaan juga dia butuh dukungan, butuh keyakinan intinya. Ya. Nah, kalau kita nggak paham, ya kadang-kadang si melankolis bertanyanya terkadang dengan orang yang level di bawah dia. Nah, kalau kita nggak paham, kadang-kadang kita menjawabnya seenaknya. Karena kok bapak tanya ke saya, kan bapak lebih pinter. Nah, tetap dia seorang melankolis, dia butuh dukungan. Walaupun kita posisi di bawah dia, tetap kita katakan, ya Pak, bagus, cocok ya, dan sebagainya. Apapun lah, disetujui intinya, disetujui. Jadi ada 3P, penerimaan, persetujuan, terus pujian. Penerimaan, persetujuan, pujian. Nah, 3P itu sangat dibutuhkan oleh seseorang yang melankolis. Penerimaan, pujian, terus satunya apa tadi? Penerimaan, pujian, dan apa tadi? Saya nggak nyadar tadi. Karena terlalu terpesona dengan gaya sanguinisnya Mas Hermansyah. Menunjukkan sanguin itu. Oke. Nah, jadi dukungan itu hampir setiap saat dibutuhkan oleh seorang melankolis. Hampir setiap saat. Tidak peduli apapun level pendidikan dia. Dukungan emosional itu. Ya, jadi dengan kita paham itu, insya Allah kita akan memberikan makanan egonya. Dan kalau makanan egonya penuh, dia akan lebih terkendali. Nah, Mas Joko kayaknya punya pengalaman juga ya dari sisi kebutuhan emosional anak ya. Iya, mungkin bisa share dulu, Mas. Baik. Jadi saya punya 3 anak ya. Jadi 2 putri, 1 putra. Yang pertama, putri pertama saya ini mempunyai karakter kebetulan sama, melankolis juga. Melankolis. Kemudian putri yang kami yang kedua ini mempunyai karakter koleris. Koleris dan sanguin kombinasinya. Kemudian yang ketiga ini ke sanguin. Nah, ketiga anak kami itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Jadi waktu belum belajar personality, apalagi anak kami yang koleris ya, kadang-kadang kalau dia minta sesuatu itu harus dipenuhi. Ya, jadi kalau nggak dipenuhi mungkin nangis, ngamuk dan lain-lainnya gitu kan. Nah, untuk memberikan makanan ego ke koleris ini kita sementara iakan, jangan ditolak dulu gitu, walaupun nantinya kita belokkan supaya dia keinginannya bisa ditunda seperti itu. Ya, dulu sebelum belajar ini orang tuanya sendiri ya, istri saya sendiri kadang-kadang emosi untuk ketiga anak ini kalau misalkan dia ini bermainnya
bisa dibilang nakal. Tapi sebenarnya nggak ada anak nakal. Ya seperti yang di edisi minggu kemarin ya nggak ada anak nakal itu. Tapi bagaimana kita memperlukan anak-anak kita ini sesuai dengan karakternya. Jadi setelah belajar ini kita sudah tahu anak saya ini melankolis. Jadi saya perlakukan juga ke anak saya ini memberikan makanan ego ke melankolis. Makanan emosional makanan emosional atau makanan ego ke melankolis. Kemudian yang koleris juga sama, kita berikan makanan emosionalnya seperti itu. Jadi ya setelah kita berikan makanan emosionalnya, kehidupan kita jadi damai. Semua jalan gitu kan, jalan terus ya seperti itu. Oke. Ini ternyata memang luar biasa sekali belajar ilmu personality ini, smart listeners ya. Dari cerita-ceritanya, testimoninya Mas Joko sudah digunakan di dunia bisnisnya, kemudian juga di keluarganya, bahkan ketika dia bermasyarakat, sampai ketika dia membeli sesuatu, ketemu seorang pun itu gunakan ilmu personality ini ya, yang efeknya ternyata luar biasa, nggak disangka dulu sebelumnya gitu ya. Dan silakan untuk small listeners yang pengen gabung untuk tahu lebih banyak seputar personality ini, silakan tanggal 6 nanti ada Mas Hermansyah dan juga mungkin teman-teman di Lexton ya, di Hotel Lexton. Untuk informasi lengkapnya nanti bisa kontak ke 55760 atau bisa juga ke 082137218899. Mas Hermansyah sebagai closing kita. Oke. Jadi teman-teman, personality ini gampang sekali dipelajari, sederhana, dan kita cukup satu kali mempelajarinya. Sama aja kayak kita belajar naik sepeda. Begitu kita sudah satu kali bisa naik sepeda, kita nggak perlu belajar lagi. Jadi ini cukup kita pelajari satu kali, ya satu kali terus praktek, terus pelajari lagi sambil jalan. Itu tidak harus duduk khusus, dan itu insya Allah bisa bermanfaat sampai hari tua kita, sampai kita ke kakek nenek nanti. Ya kenapa? Bagaimana kita memperlakukan cucu nanti, memperlakukan anak, itu kami sudah merasakan manfaatnya. Dan luar biasa, itu bisa memberikan ketenangan jiwa ya, peace of mind. Kita bisa merasakan peace of mind karena kita memahami sesama antar manusia nih. Makanya kita sebut ini ilmu people skill ya. People skill. Jadi cara berhubungan dengan manusia. Nah, insya Allah kami akan terus berbagi ya, bagi teman-teman juga yang ingin konsultasi bisa datang langsung ke studio pada hari Selasa minggu depan. Minggu depan kita akan bahas makanan ego seorang koleris. Koleris ya. Dan tamu kita minggu depan, tamu kita khusus minggu depan itu seorang ibu, ya. Beliau seorang pengusaha juga. Dan beliau pelaku bisnis juga. Beliau juga ngajar di beberapa tempat dan karakternya koleris. Dan punya karakter koleris. Pas gitu kan ya. Nah, jadi pastikan minggu depan dengar lagi nih. Harus dong. Yang mau datang nggak harus yang punya karakter koleris kan? Iya. Untuk sama listeners yang pengen datang ke sini. Boleh. Jadi ikut nimbrung di dalam studio. Oke. Ya, terima kasih Mas Hermansyah juga Mas Joko sudah bagi ilmunya dan juga cerita-ceritanya ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan tentunya yang lebih menyenangkan lagi. Ya, demikian tadi Smart Listeners di Smart Personality untuk edisi di sore kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.